Selamat datang di channel Guru Mantap 45. Di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang apa langkah selanjutnya setelah nanti Bapak Ibu Guru dinyatakan lulus seleksi administrasi PPG dalam jabatan di tahun 2022 ini. Sehingga nantinya Bapak Ibu Guru mempersiapkan apa saja yang harus dilakukan. Untuk Bapak Ibu Guru yang sudah lengkap mengisi datanya, baik itu biodata diri, linearitas S1, biodata studi PPG, berkas pendukungnya, maka akan ada di sini keterangan tanda centang hijau. Seperti ini. Ini berarti bahwa status syarat sudah dilengkapi atau diisi. Jadi untuk Bapak Ibu Guru yang masih mengisi atau masih proses tahap penginputan data, supaya nantinya sudah tercentang hijau seperti ini. Kemudian setelah berkas diajukan, maka di sini akan ada keterangan berkas diajukan. Anda telah berhasil mengajukan berkas Anda. Selanjutnya silakan dapat ditunggu proses perpal oleh LPMP. Apabila Anda ingin membatalkan pengajuan berkas, dapat mengubah isian berkas Anda, klik di sini. Nah, seperti ini keterangan. Selanjutnya, nantinya Bapak Ibu Guru akan mendapatkan notifikasi apakah nantinya disetujui, ditolak permanen, ataupun ditolak secara perbaikan. Kalau disetujui, maka akan ada keterangan seperti ini, yaitu bahwa ajuan data Anda telah disetujui. Nah, setelah Bapak Ibu Guru dinyatakan disetujui, maka akan dinyatakan lulus sebagai administrasinya. Kemudian, apa langkah selanjutnya setelah dinyatakan ajuan data telah disetujui? Bersumber dari halaman resmi pbgkemdikbud.go.id, setelah lulus seleksi administrasi, apa langkah selanjutnya? Yaitu bagi yang dinyatakan lulus seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022, maka menunggu informasi berikutnya, yaitu pelaksanaan seleksi akademik dan seterusnya. Nah, di sini ada pelaksanaan seleksi akademik. Pantau di halaman pbg.kemdikbud.go.id. Login dengan akun SIM PKB dari masing-masing Bapak Ibu Guru. Sehingga yang perlu Bapak Ibu persiapkan adalah seleksi akademik, yaitu materi-materi apa saja yang nantinya ada dalam seleksi ini. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan, di sini dijelaskan tahapan-tahapan seleksinya setelah nantinya Bapak Ibu Guru lulus seleksi administrasi. Yaitu ada pada pasal 10, di mana dijelaskan bahwa seleksi penerimaan calon mahasiswa program PPG dalam jabatan dilakukan melalui tahapan. Yang pertama adalah seleksi administrasi tahap 1. Nah, setelah lulus seleksi administrasi tahap 1 ini, maka dilanjutkan dengan seleksi kemampuan akademik. Seleksi kemampuan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilakukan dengan tahapan. Yang pertama, Direktur Jenderal dibantu tim verifikasi dan validasi dari LPMP melaksanakan seleksi kemampuan akademik. Seleksi kemampuan akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf A meliputi. Nah, jadi inilah nanti yang Bapak Ibu harus siapkan dalam mengikuti seleksi kemampuan akademik, yaitu tes materi profesional, tes materi pedagogik, dan tes potensi akademik berbasis komputer. Kemudian yang kedua adalah tes wawancara. Seleksi kemampuan akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf A dilaksanakan di daerah masing-masing sesuai domisili calon mahasiswa program PPG dalam jabatan. Kemudian nantinya setelah lulus seleksi akademik, maka akan mengikuti seleksi administrasi tahap 2, di mana calon mahasiswa program PPG dalam jabatan yang dinyatakan lulus seleksi kemampuan akademik menyampaikan bukti fisik persyaratan administrasi, yaitu fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah atau lembaga layanan pendidikan tinggi atau dinas pendidikan. Yang kedua, fotokopi surat keputusan pengangkatan pertama dan surat keputusan pengangkatan 2 tahun terakhir. Dengan ketentuan guru yang berstatus sebagai PNS dan guru yang berstatus sebagai bukan pegawai negeri sipil di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan. Guru tetap yayasan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilegalisasi oleh ketua yayasan. Kemudian surat izin dari kepala sekolah atau pemimpin penyelenggara pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kemudian juga ada fakta integritas yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.
Selanjutnya, surat penyetaraan dari Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki ijazah kualifikasi akademik S1 atau D4 dari luar negeri. Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tahap 1, seleksi kemampuan akademik,